Daging ini kan monster ini. Monster yang akan membawa kita ke neraka. Kita harus kemudian belajar seperti Paulus. Bagaimana Paulus di sana kemudian terus memeriksakan dirinya. Terus memperkarakan dirinya kepada Tuhan. Dan terus dia melakukan kebenaran dalam hidupnya. Supaya jangan sampai dia ditolak. Kita baca dulu 1 Korintus pasal 9. Saya singgung tadi pagi dalam renungan firman Tuhan di sini. Apa dikatakan di sana? 1 Korintus pasal 9. Ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau Paulus seorang rasul yang sudah mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Tuhan, bahkan dia adalah seorang rasul yang paling banyak menderita daripada rasul-rasul yang lain. Dia sendiri mengatakan di sana bahwa dia melatih tubuhnya, menguasainya, melatih tubuhnya, menguasainya. Jadi tubuh kita ini harus ada di dalam kepenundukan kehendak Tuhan. Daging ini kan monster ini, monster yang akan membawa kita ke neraka. Saya sudah dengarkan dari Tuhan. Tuhan katakan, saya pernah dibangunkan Tuhan. Padahal saya masih baru berdoa, saya baru pulang pelayanan. Tapi jam tidur saya ini kemudian begitu enak menurut perasaan saya. Karena setelah saya pulang dari pelayanan ini langsung saya tidur, langsung enak perasaan saya. Langsung Tuhan berbicara, bangun Tuhan, baru pulang aku Tuhan pelayanan. Tolong, suara itu sangat berwibawa, akhirnya saya bangun. Tapi sebelumnya saya masih menolak. Bangun, sebentar lagi Tuhan. Langsung dikatakan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Saya kaget dengan perkataan Tuhan ini. Lalu kemudian saya bangun, saya kemudian langsung pergi ke kamar mandi, bersuap di sana, cuci muka untuk berlutut. Saya sudah waktu balik seperti ini karena memang masih pengen tidur. Tapi saya harus ada di sana. Saya harus posisi berlutut di sana. Saya harus posisi berdua di sana. Ini perjuangan Bapak Ibu saya lakukan. Nyanyi pun saya tahu Tuhan pasti buka jalan untuk sudah mau nakal hidup lagi. Tahu Tuhan pasti buka jalan untuk, tapi saya harus melawan ini. Keinginan ngantuk saya, kedagingan saya yang ingin masih tidur, saya harus lawan untuk dapat mengalami Tuhan. Setelah saya lawan ini kemudian saya dibangunkan Tuhan berdoa dengan jam. Saya tidak tahu saya doa. Yang berdoa itu Tuhan, Roh Kudus yang ada di diri saya kepada manusia. Haleluya. Ternyata berdoa itu tidak gampang. Orang bisa saja, oh haleluya, terpuji namamu Tuhan. Apakah sebatas itu doa? Doa itu kan harus ada timbal balik dari pihak kita dan juga dari pihak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakan kepada aku untuk kemuliaan nama. Seharusnya sebenarnya ketika kita berdoa, kita harus mendengarkan Tuhan di sana. Yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Tapi perhatikan itu tidak selalu terdengar di telinga rohani kita. Itu bisa ada suatu bisikan di dalam hati rohani kita. Ketika seseorang belum memiliki kepekaan rohani yang tinggi dalam dirinya, tidak mengerti dia dengan bisikan itu. Sehingga banyak orang kemudian gagal mencapai kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak tahu, dia tidak bisa dengarkan. Bagaimana manusia batiannya di sana Tuhan sudah berbicara di dalam. Kalau seseorang hanya kedagingan yang kemudian dia lakukan, kira-kira bisa nggak Tuhan berbicara kepada dia? Mungkin bisa, tapi ancaman. Awas binasa, karena kau tidak mendengarkan aku. Ya mungkin saya seperti itu. Tapi kalau kau mau mengerti kehendak Tuhan, aku melatih tubuhku ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju sembarangan saja. Dulu saya seorang petinju Bapak Ibu. Di sana Lem Cadika Pramuka Pematang Santar. Dan di sana
kami dilatih banyak, bukan hanya begitu saja. Ada latihan perut, ada latihan pernapasan, ada latihan cara meninju yang baik, ya. Sebarang-sebarang saya seperti itu. Kalau kita tidak punya teknik di sana, dan kita tidak ikuti cara bertinju yang baik ini, kita kalah. Zamannya nyawa. Ibadah itu harus dilatih. Latih, beribadah, latih. Jangan hanya sekadar beribadah. Temukan di sana kehendakmu. Saya katakan kepada kaum pemuda tadi pagi di tempat ini, engkau masih muda, masih sanggup kau berpuasa 3 hari, 4 hari. Disiplinkan dirimu. Saya katakan kepada pemuda di sini yang ikut 2 pagi, karena itu latihan kita. Supaya kita tidak menjadi seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Kita memang harus melatih diri, harus menundukkan diri kita. Berpuasa. Saya kadang-kadang melatih pemuda di sana berpuasa 6 hari. Ya. Karena memang tidak mudah menaklukkan daging ini. Paling susah. Setan tunduk kepadamu kalau kau punya rotuan. Dalam nama Yesus, setan keluar. Tapi kalau dagingmu, dalam nama Yesus, dagingku ini harus berubah. Nggak bisa berubah. Engkau harus ada di dalam kepenundukan total, ketaatan total di sana. Engkau di sana harus tidak menghargai lagi kemudian tentang kedaginganmu ini. Kalau masih berharga, kedagingan ini nggak bisa. Saya ingin semua kita berdiri dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran. Berusaha kemudian untuk memperjuangkan hidup ada di dalam kebenaran itu. Dan lihat di sana Tuhan terus berada bersama-sama dengan kami dalam perjalanan depannya. Haleluya.